Bismillahirrahmanirrahim. Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum kegiatan ini dibuka, saya ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan hidayahnya. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul di ruangan labor IPA ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif oleh Ibu Deslahira SPD. Tak lupa salawat beriring salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita memperbanyak salawat, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Bastian MPD selaku Kepala SMP Negeri 2 Tembilahan Hulu. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru SMP Negeri 2 Tembilahan Hulu dan Ibu Deslahira selaku calon guru penggerak angkatan 9 yang kita banggakan. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita mulai pada acara pertama, yaitu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang mana sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 2 Tembilahan Hulu yang disampaikan oleh Pak Dr. Mus Bastian MSI. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ibu Majelis Guru dan karyawan pengusaha, bahwa hari ini kita mempunyai kegiatan yaitu Ibu Des dalam memenuhi materi guru penggeraknya itu. Jadi di acara inti ada baiknya kita memulainya dengan doa, yang mana doa pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Khadijah. Kepada Ibu dipersilakan. Acara inti yaitu penjelasan materi penyebaran budaya positif dari Ibu Deslahira SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Tembilahan Hulu beserta wakil, yang saya hormati Ibu dan Bapak Majelis Guru SMP Negeri 2 Tembilahan Hulu. Puji dan syukur kita kepada Bapak Dr. Anus Bastian yang mana dari awal hingga sampai kurang lebih 2,5 bulan saya sudah menjalani pendidikan guru penggerak, masih terus memberikan semangat dan dukungan penuh terhadap semua tugas-tugas saya. Bapak selalu memberikan ruang terbuka apa saja yang diperlukan di sekolah. Saya sangat-sangat berterima kasih. Kemudian kepada Bapak, Ibu, Guru Majelis Guru juga saya mengucapkan terima kasih yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini
untuk memenuhi tugas saya, yang mana pada hari ini saya akan menyebarkan budaya positif. Budaya positif ini yang saya dapatkan pada saat menjalankan kegiatan guru penggerak ini. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah setuju? Tidak, secara manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, sebelumnya kita lihat dulu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini sudah kita mulai terapkan di kelas 7 untuk pembelajaran yang terdiferensiasi. Nah, kita masuk ke topik pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, disiplin itu sama dengan kontrol diri. Apa itu kontrol? Menurut William, ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Di sini pada dasarnya murid bisa saja tidak mau melakukan apa yang kita suruh. Dia bisa saja membantah. Kalaupun dia pada saat itu mau menuruti, berarti dia sudah masuk ke kontrol diri kita sebagai guru. Misalnya hari ini kamu terlambat masuk, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, kita itu bisa mengendalikan seseorang dengan mengasih penguatan positif dan bermanfaat kepada anak-anak. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini cenderung ke kita mengontrolnya dari segi negatif. Coba kamu ingat-ingat orang tua kamu susah. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita beranggapan anak itu adalah tanggung jawab kita. Apapun yang kita bilang itu adalah selalu benar. Nah, itu menurut William Glasser. Nah, kemudian, ini adalah makna disiplin positif. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan. Ini adalah bagaimana seorang guru itu bisa menimbulkan motivasi dalam diri siswanya itu sendiri. Ya, bukan karena kalau datang ke sekolah terlambat bukan karena takut hukuman. Nah, begitu juga dengan kita ketika berarti ada nilai kebajikan yang harus kita terapkan. Contohnya kita datang ke sekolah tepat waktu, berarti ada nilai kebajikan yang kita sadari, yaitu tanggung jawab. Begitu juga diharapkan kepada kita supaya bisa menimbulkan motivasi intrinsik kepada anak, bukan motivasi eksternal. Karena kalau yang eksternal itu dia bakalan tidak berdampak jangka panjang. Nah, nilai-nilai kebajikan. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu dari nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan adalah misalnya tanggung jawab, saling menghargai, saling menyayangi, dan banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang perlu kita gali supaya anak-anak kita itu bisa timbul motivasi intrinsiknya. Nah, bagaimana kita sekarang sudah ketahui bahwa ada nilai kebajikan yang harus kita timbulkan, yaitu dari profil pelajar Pancasila. Nah, yaitu beriman dan bertakwa. Nah, teori kita masuk ke materi kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi itu ada dua, motivasi eksternal dan internal.
Nah, untuk mengetahuinya, yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Jadi dia mencari tahu, kalau tidak ini penyebabnya nanti saya dihukum. Nah, itu masih berarti motivasinya dari eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan? Anak-anak kita kan sering, nanti apa-apanya Bu, kamu ngapa Bu? Berarti dia masih timbulnya motivasi eksternal. Nah, yang kita harapkan itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukan. Nah, misalnya kalau saya tekun sekolah, mengerjakan PR, ini adalah memang kewajiban saya. Kalau saya menjadi anak yang pintar, berguna juga buat saya masa depan. Berarti itu adalah sudah motivasi internal yang timbul dari siswa kita. Hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Nah, inilah dia gambaran perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu adalah identitas gagal, kemudian kalau konsekuensi atau restitusi sudah menggambarkan identitas sukses. Hukuman itu biasanya sifatnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang. Korban tidak mendapatkan keadilan. Murid anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresifnya meningkat. Itu adalah sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Nah, hukumannya itu, konsekuensinya itu hanya berselang jangka pendek, tidak untuk selamanya. Kemudian korban bisa diabaikan, murid atau anak tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Membantu penerapan ini adalah bukan sebuah hukuman ataupun konsekuensi, tapi kita nanti akan mengembalikan kepada anak solusi apa yang mereka tawarkan. Nah, berdasarkan bagan di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Nah, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan. Jadi hukuman itu tidak adanya aturan yang akurat. Nah, bisa saja hari ini dia melakukan kesalahan, hukumannya ini. Besok dia melakukan kesalahan, hukumnya yang ini. Berarti tidak adanya konsekuensi yang akurat, itu sudah termasuk hukuman. Nah, kita masuk ke materi ketiga, yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini kalau kemarin kita kenal dengan peraturan, tapi kalau sekarang disebut keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena itu diharapkan yang diyakini oleh siswanya. Apa yang diyakininya? Mau memimpikan sekolah yang seperti apa? Mau memimpikan kelas yang seperti apa? Mereka yakin dengan melakukan tindakan seperti ini, maka kelasnya tidak ribut. Misalnya seperti itu, maka disebut dengan keyakinan kelas. Ini ada contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, mungkin kalau dalam memang motivasi dalam diri kita, jawabannya adalah untuk keselamatan. Tapi kalau untuk eksternal, itu jawabannya takut ditilang polisi. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Nah, kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan. Pastinya kita kan selalu menjaga kesehatan dan keselamatan.
Nah, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Kita yakin dengan memakai helm kita menjaga keselamatan kita. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Nah, biasanya kita juga yakin kita ini seperti ini. Otomatis biasanya itu akan timbul sendiri motivasi intrinsiknya dalam diri kita karena kita sudah meyakini. Nah, kemudian murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, ini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ini biasanya dilakukan di awal pembelajaran. Bapak Ibu wali kelas ataupun guru mapel bisa melakukan keyakinan kelas kepada kelasnya. Nah, langkah pertamanya adalah mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati. Jadi guru bersama murid itu berdiskusi kira-kira keyakinan apa yang harus ada di kelas ini. Nah, yang kedua adalah mencatat semua masukan dari para murid. Bisa kita menyebarkan sebuah kertas kepada anak dan satu anak diberikan satu keyakinan yang mereka hendaki. Nah, setelah itu baru susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Setelah siswa kita menulis di satu kertas, bisa menempelkan ke depan dan kita akan memilah mana keyakinan yang sama, kemudian disatukan. Setelah itu kita pilih lagi ini termasuk ke dalam nilai kebajikan apa. Nah, kemudian kita ganti kalimat yang negatif menjadi kalimat positif. Nah, jangan ribut, itu berarti bernada negatif. Maka kita ganti misalnya tenang dalam belajar, seperti itu. Nah, kemudian setelah terkumpul sudah dicatat, kita tinjau lagi apa yang menjadi kesimpulan tadi. Nah, kalau sudah kita dapatkan, nah untuk keyakinan kelas ini tidak perlu banyak-banyak. Yang jelas gampang diingat oleh anak. Setelah jadi nanti keyakinan kelas itu bisa kita tempel di kelas dan ditandatangani oleh siswa. Jadi itu sudah memang merupakan keyakinan yang tidak bisa mereka langgar. Nah, kemarin saya sudah mulai menerapkan kegiatan membuat keyakinan kelas. Di sini terlihat anak sedang menuliskan keyakinan yang mereka anggap benar. Kemudian setelah mereka menulis, mereka menempelkan ke depan. Nah, kemudian kami mengidentifikasi keyakinan mana yang sama. Kemudian kami ambil satu kesimpulan yang mana nanti menjadikan sebuah keyakinan kelas di kelas tersebut. Kemarin saya melakukan di kelas 73. 72. Ya, 72. Nah, inilah hasil dari keyakinan kelas kami. Maaf, saya lupa ganti kesepakatannya. Kelas PJOK ini pertama yaitu keyakinannya adalah memakai seragam olahraga. Yang kedua, kita saling menghormati, karena kemarin anak-anak itu banyak yang bilang ada yang ngejek-ngejek nama bapak, ngejek-ngejek kami bu. Maka kita ngambil nilai kebajikannya adalah kita saling menghormati. Kemudian kita belajar dan bermain dengan aman, karena masih banyak anak-anak yang dapat ketika tidak dapat melakukan praktek,
masih diejek-ejek. Jadi kami membuat sebuah keyakinan bahwa kita itu belajar dan bermain dengan aman. Kemudian istirahat sesuai jadwal yang ditentukan. Jadi tidak ada anak-anak lagi yang beristirahat duluan sementara materi pembelajaran masih berlangsung. Kemudian yang kelima itu mempersiapkan dan membereskan alat olahraga sesuai tiketnya. Nah, inilah gambaran dari keyakinan kelas PJOK. Bapak Ibu pun bisa membuat kira-kira keyakinan apa yang bisa Bapak Ibu terapkan di kelasnya masing-masing. Nah, ketika kami sudah melakukan keyakinan di kelas, secara sadar dan tidak sadar, anak-anak itu langsung seperti timbul dengan sendirinya ketika ada temannya mengejek. Tadi kan kita sudah berjanji tidak boleh ngejek. Secara perlahan-lahan mereka ingat lagi dengan keyakinan kelasnya tanpa saya tegur. Ada yang mengejek temannya, tadi kan kita udah janji tidak ini. Mudah-mudahan dengan adanya keyakinan kelas, anak-anak kita bisa menjadi anak yang lebih baik dan sesuai. Materi berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Nah, bertahan hidup di sini ada makan, minum, tidur, istirahat. Kemudian ada kasih sayang. Kasih sayang berarti di mana kita itu ingin diterima oleh. Nah, kita masuk ke dalam 5 posisi kontrol. Nah, mungkin Ibu dan Bapak sudah pernah mendengar posisi kontrol. Di sini ada yang sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman atau pemantau dan manajer. Baik Bapak Ibu, ini saya akan tayangkan sebuah video pembelajaran yang saya dapatkan selama belajar mandiri. Mari kita tonton bersama-sama. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terulang empat loh. Ini harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi anak ya. Nah, dari video tadi kira-kira Bapak Ibu berada di posisi kontrol yang mana? Ibu Irma yang mana? Terima kasih. Bahkan mungkin sebelum mengetahui materi ini, tanpa kita sadari atau mungkin bisa saja disadari, tapi tetap dilakukan, itu saya pribadi pernah berada di posisi kontrol nomor 1 sebagai penghukum. Saya pernah berada di posisi itu. Tetapi semakin hari semakin kesini saya belajar banyak. Menjadi penghukum itu efeknya tidaklah bagus untuk murid. Jadi saya berusaha untuk memperbaiki diri saya, bagaimana saya pribadi jangan sampailah berada di posisi kontrol nomor 1 sebagai penghukum, yang mana efeknya. Bapak dulu di mana Korea, jadi anak itu kan ibunya sakit, asal pergi sekolah terlambat, rumahnya jauh dari sekolah dan dia lari Bapak Ibu dari rumah terus atas penguatannya. Nah, dengan mudah-mudahan setelah kita melihat video tadi secara perlahan-lahan, yang tadinya kita di nomor 1 bisa turun ke nomor 4 dan bisa lebih baik lagi menjadi posisi manajer. Ya, ke dalam segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 cara, yaitu pertama validasi tindakan yang salah, kemudian yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk cara melakukan validasi tindakan salah,
Menstabilkan identitas yang pertama ini adalah bagian besar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, ini bisa dicontohkan ketika kita mendapati anak yang berkelahi. Nah, kemudian kita panggil kedua-duanya, kita stabilkan dulu dengan cara bisa seperti ini. Ibu di sini tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Ibu hanya ingin mendengarkan keterangan dari kamu dan kamu, yang salah dari pelaku dan dari yang korban. Kita dengarkan. Nah, kemudian baru kita validasi tindakan salah. Setelah dia menceritakan kalau tindakannya berbuat ini alasannya seperti ini. Nah, kita tanya lagi, kira-kira yang dilakukannya itu sudah benar atau tidak? Nah, kita tanya secara perlahan-lahan, bisa dengan menggunakan kalimat, padahal kita tetap tidak dengan nada bermarah-marah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa. Nah, dia sebutkan alasannya, kita tanya lagi, yang kamu lakukan sudah benar atau belum? Setelah kita validasi tindakan salah, kita masuk ke menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini, sebelumnya kita sudah membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kita tanyakan, apa yang dilakukannya sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Seandainya sudah, kita tanya, keyakinan kelas mana yang dia langgar? Setelah itu baru kita tanya, dari kejadian ini apa yang bisa kamu perbaiki? Bagaimana cara kamu menebus kesalahanmu? Nah, nanti anak akan mencari atau memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian kita tanya lagi sama yang si korban, kira-kira si korban maunya seperti apa yang pelaku ini? Maka di situ kita tidak langsung mengambil satu keputusan, tetapi anak tersebut yang memecahkan masalahnya dengan menawarkan bagaimana cara dia memperbaiki kesalahannya. Oke, Bapak Ibu, saya sudah memaparkan tadi sudah saya paparkan semua, ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, 5 kontrol, kemudian segitiga restitusi. Nah, hanya ini yang bisa saya bagikan selama saya mendapatkan pelatihan mandiri di program Gerakan Guru Penggerak ini. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya di sini tidak maksud menggurui Bapak Ibu semua. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang sudah saya pelajari. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan dan kita saksikan bersama tadi menjadikan sebuah pelajaran bagi kita semua. Kita ambil hikmahnya, kita ambil yang baiknya, kemudian kita jadikan suatu perubahan pada diri kita ke arah yang lebih baik. Kita dapat mewujudkan sebuah cita-cita pendidikan, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menyenangkan. Lakukan perubahan itu sekecil apapun, terutama pada diri kita sendiri dulu. Karena apapun itu sesuatu yang baik itu akan menjadi contoh buat yang lainnya. Sesuatu yang kecil akan menjadi yang besar jika kita lakukan bersama-sama dan tentu saja dengan rasa yang ikhlas dan tulus. Demikianlah acara kita pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup acara hari ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Sungguh indah Pulau Jawa, burung irian dari cendrawasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya undur diri dan terima kasih.
Ternak-ternak si ikan teri terdiri ternak dalam kolam. Karena telah sampai di penghujung desiminasi, saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.